Uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, 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 sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, bocor, bocor. Dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara di depan Jaksa Agung dan tumpukan uang negara senilai 6,6 triliun rupiah. Prabowo mengungkap kebocoran kekayaan negara, menyinggung pejabat yang disogok, dan memperingatkan aparat agar tidak tergoda lobi pengusaha. Apa sebenarnya yang terjadi di balik penertiban kawasan hutan ini? Kejaksaan Agung pamerkan capaian Satgas PKH di hadapan Presiden Prabowo, ungkap kebocoran kekayaan negara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memamerkan capaian kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda resmi yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta. Agenda tersebut menjadi sorotan nasional lantaran Presiden Prabowo menyampaikan pidato tegas dan berapi-api mengenai kondisi negara, khususnya terkait kebocoran kekayaan negara, praktik penyelundupan, hingga dugaan pejabat yang disogok demi melanggengkan pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam. Capaian Satgas PKH dipamerkan langsung ke Presiden. Dalam paparan yang disampaikan Jaksa Agung, Satgas PKH melaporkan keberhasilan negara menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal oleh korporasi maupun pihak-pihak tertentu tanpa izin yang sah. Langkah penertiban tersebut dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum terpadu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penagihan denda administratif, hingga pemulihan aset negara. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan ini tidak hanya menyasar aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak. Jaksa Agung juga melaporkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema relokasi, fasilitas sosial, dan perlindungan masyarakat, sehingga proses penertiban tidak menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Salah satu momen paling menyita perhatian publik dalam agenda tersebut adalah penyerahan simbolis uang negara senilai sekitar 6,6 triliun rupiah hasil kerja Satgas PKH dan penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Dana tersebut berasal dari denda administratif penertiban kawasan hutan, pemulihan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi, penyelamatan aset negara yang sebelumnya bocor akibat praktik ilegal. Tumpukan uang hasil sitaan tersebut dipamerkan langsung di hadapan Presiden Prabowo, sebagai bukti nyata bahwa kebocoran kekayaan negara benar-benar terjadi dan dapat dipulihkan jika negara hadir secara tegas. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa. Ia menegaskan bahwa nilai triliunan rupiah yang berhasil diselamatkan saat ini belum seberapa dibandingkan potensi kerugian negara yang sesungguhnya. Prabowo menyoroti praktik penyelundupan, manipulasi izin, dan permainan oknum pejabat yang selama bertahun-tahun menyebabkan kekayaan alam Indonesia bocor ke tangan segelintir pihak. Presiden bahkan secara terbuka menyinggung adanya pejabat yang disogok, aparat yang mudah dilobi, pelanggaran hukum yang dibiarkan demi kepentingan tertentu. Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak bisa lagi ditoleransi jika Indonesia ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi. Dalam forum tersebut, Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintah, termasuk para menteri dan pejabat tinggi negara, agar tidak bermain-main dengan hukum. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen menjalankan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap elit, pejabat, maupun pengusaha besar yang terbukti merugikan negara. Presiden juga secara khusus mengingatkan anggota Satgas PKH dan aparat penegak hukum agar tidak tergoda lobi, tekanan politik, maupun suap dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penertiban kawasan hutan. Sebagai simbol komitmen,
Presiden Prabowo meninggalkan pesan moral yang kuat kepada jajaran Kejaksaan Agung agar menjadi aparat penegak hukum yang berani, jujur, dan setia kepada kepentingan rakyat. Pesan tersebut menegaskan bahwa perang melawan kebocoran kekayaan negara bukan sekadar tugas hukum, melainkan tugas sejarah. Demi masa depan Indonesia, penertiban kawasan hutan kini dipandang sebagai agenda strategis nasional, mengingat sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan selama ini menjadi salah satu sumber kebocoran keuangan negara terbesar. Pemerintah menilai, keberhasilan Satgas PKH dapat menjadi model penegakan hukum lintas sektor yang efektif, sekaligus membuka jalan bagi tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan capaian tersebut, Kejaksaan Agung dan Satgas PKH menegaskan bahwa negara hadir untuk mengembalikan hak rakyat atas kekayaan alam Indonesia yang selama ini dikuasai secara tidak sah. Ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya, saudara-saudara. Waktu saya dilantik, saya sudah katakan, saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit, untuk kita survive sebagai bangsa. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah, apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat, kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini saya bahagia. Walaupun perjalanan masih berat. Tapi saya punya insting bahwa tahun 2026 kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih berani lagi. Kita sekarang sudah istilahnya kepalang tanggung, ya. Benar enggak? Mau mereka apakan? Mau mereka bayar siapapun, memfitnah kita, ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini, enggak ada masalah. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat
merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keraguan. Saudara sekalian, terima kasih Satgas PKH, terima kasih keberanian saudara. Saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik di setiap jajaran kita. Kita mengakui ribuan tahun, puluhan sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada yang pihak menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Mereka yang zolim, mereka yang batil, mereka yang lurus. Kurawa, Pandawa. Silakan. Evil and the good against evil. Kita tahu, kita di tiap organisasi kita paham. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor. Nyogok pejabat di setiap eselon. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat, dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing, dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat. Apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita. Rakyat mendoakan kita. Rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.